Selamat datang kembali di channel ini. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai beberapa perilaku yang seharusnya tidak layak mendapatkan rasa hormat dari kita. Terkadang kita terjebak dalam hubungan atau situasi yang membuat kita merasa terpaksa memberikan penghormatan kepada orang yang sebenarnya tidak menghargai kita. Salah satu cara untuk menghindari ini adalah dengan memahami perilaku-perilaku tertentu yang mencerminkan karakter buruk dan bertentangan dengan prinsip-prinsip moral. Dalam filosofi Stoik, kita diajarkan untuk berfokus pada kebajikan dan menjaga diri agar tidak terbawa oleh pengaruh negatif dari orang lain. Stoikisme mengajarkan kita untuk hidup dengan integritas dan untuk tidak memberi penghormatan kepada mereka yang bertindak dengan cara yang merusak kebajikan. Ketika seseorang berperilaku buruk, kita perlu belajar untuk melepaskan rasa hormat kita. Tidak karena kebencian, tetapi demi menjaga ketenangan batin dan kesejahteraan kita. Dalam video ini kita akan mengulas 15 hal yang membuat seseorang tidak pantas dihormati menurut prinsip-prinsip Stoik. Mari kita lihat bersama apa saja perilaku-perilaku tersebut dan mengapa kita perlu berhati-hati dalam memberi rasa hormat kepada orang-orang yang menganggap diri mereka lebih tinggi dari yang seharusnya. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke bagian yang pertama, yaitu adalah memanipulasi orang lain untuk kepentingan pribadi. Memanipulasi orang lain untuk kepentingan pribadi adalah perilaku yang merendahkan karena itu menunjukkan bahwa seseorang tidak peduli dengan kesejahteraan orang lain. Dalam Stoikisme, salah satu nilai utama adalah kebajikan, dan kebajikan ini mencakup kejujuran dan penghargaan terhadap orang lain sebagai individu yang setara. Orang yang memanipulasi orang lain seringkali menganggap orang lain sebagai alat untuk mencapai tujuan mereka. Dan ini bertentangan dengan prinsip Stoik yang menghargai martabat manusia. Manipulasi dapat terjadi dalam banyak bentuk, mulai dari mengatur kata-kata untuk mempengaruhi keputusan seseorang, hingga memanfaatkan emosi orang lain untuk keuntungan pribadi. Tindakan seperti ini adalah bentuk penghinaan terhadap hubungan manusia yang sehat. Stoik mengajarkan kita untuk bertindak berdasarkan kebajikan, dan memanipulasi orang lain jelas bukan tindakan yang bermartabat. Ketika kita berhadapan dengan orang yang suka memanipulasi, kita perlu ingat bahwa kita berhak untuk melindungi diri kita. Tidak ada yang lebih berharga daripada integritas kita. Orang yang memanipulasi untuk kepentingan pribadi tidak hanya merusak hubungan mereka dengan orang lain, tetapi juga mengabaikan prinsip moral yang seharusnya dijunjung tinggi oleh setiap individu. Tidak hanya merugikan orang lain, manipulasi juga merusak hubungan jangka panjang yang sehat. Seseorang yang terbiasa memanipulasi tidak akan mendapatkan kepercayaan sejati, karena setiap hubungan yang dibangun di atas kebohongan dan penipuan tidak akan pernah bertahan lama. Oleh karena itu, jika seseorang melakukan manipulasi demi keuntungan pribadi mereka, mereka tidak layak untuk dihormati. Sebagai individu yang berpegang pada prinsip Stoik, kita harus tahu kapan harus melepaskan hubungan dengan orang yang terus-menerus berusaha untuk mengendalikan atau memanipulasi kita. Kebijaksanaan mengajarkan kita untuk tidak memberi penghormatan pada mereka yang tidak menghormati orang lain, dan lebih baik menghindari mereka daripada terus-menerus terjebak dalam manipulasi yang berbahaya. Kemudian jenis orang yang kedua yang tidak harus kita hormati adalah berbohong tanpa rasa bersalah. Kejujuran adalah salah satu kebajikan utama dalam Stoikisme. Orang yang berbohong tanpa merasa bersalah jelas tidak menghargai kebenaran, yang menjadi landasan dari integritas moral. Ketika seseorang terbiasa berbohong dan tidak merasa bersalah, itu menunjukkan bahwa mereka tidak memiliki rasa tanggung jawab terhadap tindakan mereka, apalagi terhadap perasaan orang lain yang mereka bohongi. Bohong seringkali digunakan untuk menutupi kesalahan atau untuk mendapatkan keuntungan pribadi dengan cara yang tidak jujur. Dalam Stoikisme, kita diajarkan untuk bertindak dengan kebijaksanaan, dan salah satu cara untuk melakukannya adalah dengan selalu berbicara jujur. Ketika seseorang berbohong tanpa penyesalan, mereka tidak hanya merusak hubungan mereka dengan orang lain, tetapi juga merusak kemampuan mereka untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Orang yang tidak merasa bersalah setelah berbohong seringkali menunjukkan tanda-tanda ketidakmampuan untuk merenungkan tindakannya secara jujur. Dalam Stoikisme, introspeksi dan refleksi diri adalah bagian penting dari perkembangan pribadi.
Tanpa rasa bersalah atas kebohongan yang mereka katakan, seseorang tidak akan pernah berkembang menjadi individu yang lebih baik. Menghargai kebenaran dan berbicara dengan jujur bukan hanya tentang menjaga hubungan, tetapi juga tentang membangun integritas pribadi. Ketika kita berbicara jujur, kita tidak hanya menjaga hubungan kita dengan orang lain, tetapi juga menjaga hubungan kita dengan diri sendiri. Dalam stoikisme, ini adalah aspek penting untuk mencapai kehidupan yang penuh makna dan kedamaian batin. Jika seseorang terus-menerus berbohong tanpa merasa bersalah, mereka menunjukkan ketidakmampuan untuk hidup dengan kebajikan. Maka dari itu mereka tidak layak mendapatkan penghormatan, karena kebohongan yang mereka ucapkan merusak nilai-nilai luhur yang seharusnya kita junjung tinggi dalam kehidupan kita. Kemudian yang ketiga adalah mengeksploitasi kelemahan orang lain. Orang yang mengeksploitasi kelemahan orang lain untuk keuntungan pribadi mereka adalah contoh perilaku yang sangat tidak pantas dihormati. Stoikisme mengajarkan kita untuk bertindak dengan empati dan rasa hormat terhadap orang lain. Mengeksploitasi kelemahan orang lain adalah tindakan yang tidak hanya merendahkan orang tersebut, tetapi juga mencerminkan kurangnya rasa hormat terhadap kemanusiaan secara umum. Setiap orang memiliki kelemahan atau kekurangan, dan dalam kehidupan yang penuh dengan tantangan ini, kita seringkali membutuhkan dukungan dari orang lain. Namun mereka yang memilih untuk memanfaatkan kelemahan orang lain untuk keuntungan mereka sendiri, menunjukkan bahwa mereka tidak menghargai martabat manusia. Stoikisme mengajarkan kita untuk tidak hanya berpikir tentang diri kita sendiri, tetapi juga tentang kesejahteraan orang lain. Mengeksploitasi kelemahan orang lain adalah perilaku yang merusak kepercayaan. Kepercayaan adalah dasar dari semua hubungan yang sehat, dan ketika seseorang memanfaatkannya, mereka menghancurkan pondasi tersebut. Sebagai individu yang berpegang pada filosofi Stoik, kita harus menghargai orang lain dan memperlakukan mereka dengan adil dan penuh rasa hormat, tanpa memanfaatkan kelemahan mereka. Ketika kita berhadapan dengan orang yang suka mengeksploitasi orang lain, kita harus ingat bahwa mereka tidak hanya merusak orang lain, tetapi juga merusak diri mereka sendiri. Dengan menghargai martabat orang lain dan tidak mengeksploitasi kelemahan mereka, kita dapat menciptakan hubungan yang lebih sehat dan bermakna. Maka dari itu, orang yang suka mengeksploitasi orang lain tidak layak dihormati. Sebagai individu yang menganut ajaran Stoik, kita harus selalu berusaha untuk bertindak dengan kebajikan dan menghindari perilaku yang merendahkan orang lain. Mengeksploitasi kelemahan seseorang adalah salah satu tindakan yang paling rendah dan tidak dapat diterima dalam hubungan sosial. Sehingga kita tidak perlu memberikan penghormatan kepada orang-orang yang terlibat dalam perilaku tersebut. Kemudian, jenis orang yang tidak layak kita hormati menurut Stoik yang keempat adalah menghancurkan citra orang lain tanpa alasan yang jelas. Menghancurkan citra orang lain tanpa alasan yang jelas adalah tindakan yang sangat tercela. Stoikisme mengajarkan kita untuk bertindak dengan rasa hormat dan integritas, dan merusak reputasi orang lain tanpa alasan yang jelas adalah perbuatan yang tidak bermoral. Dalam dunia yang penuh dengan prasangka dan konflik, kita harus berhati-hati agar tidak turut terjebak dalam tindakan yang merusak orang lain tanpa alasan yang sah. Mereka yang secara sengaja berusaha untuk menghancurkan citra seseorang seringkali melakukannya untuk keuntungan pribadi atau untuk memenuhi agenda mereka sendiri. Namun menurut Stoikisme, kita tidak boleh membiarkan diri kita terjerumus dalam tindakan yang tidak adil atau tidak bermoral. Kita harus menjaga integritas kita dan tidak menjadi bagian dari kerusakan yang disebabkan oleh tindakan orang lain. Stoik mengajarkan kita untuk bertindak dengan kebajikan, yaitu kebijaksanaan, keberanian, dan keadilan. Menghancurkan citra orang lain tanpa alasan yang jelas adalah tindakan yang tidak adil, dan kita seharusnya tidak menghormati mereka yang melakukannya. Sebaliknya, kita harus berusaha untuk membangun reputasi yang baik, menjaga hubungan yang sehat, dan bertindak dengan integritas dalam segala hal. Orang yang berusaha merusak citra orang lain hanya menunjukkan bahwa mereka tidak memiliki rasa hormat terhadap martabat manusia. Mereka mungkin berusaha untuk membuktikan diri mereka lebih unggul, tetapi mereka sebenarnya merusak hubungan mereka dengan orang lain. Karena itu, mereka tidak layak dihormati, dan kita harus menjauhkan diri dari perilaku semacam itu.
Sebagai individu yang berpegang pada nilai-nilai stoik, kita harus tetap menjaga kebajikan kita dan menghindari melibatkan diri dalam tindakan yang merusak citra orang lain. Orang yang melakukannya tidak hanya merusak reputasi orang lain, tetapi juga merusak diri mereka sendiri. Maka dari itu, mereka tidak pantas untuk dihormati. Kemudian jenis orang yang tidak harus kita hormati yang kelima adalah tidak bertanggung jawab atas tindakannya sendiri. Tanggung jawab adalah prinsip dasar dalam stoikisme yang mengajarkan kita untuk bertanggung jawab atas tindakan kita, baik itu positif maupun negatif. Ketika seseorang tidak bertanggung jawab atas tindakannya, mereka menghindari konsekuensi dari keputusan yang mereka buat. Hal ini menunjukkan ketidakmatangan dan kegagalan dalam mengembangkan kebijaksanaan pribadi yang menjadi inti dari ajaran stoik. Dalam filosofi stoik, kita diajarkan bahwa segala sesuatu yang terjadi pada kita adalah hasil dari keputusan kita sendiri, dan kita harus siap menerima akibat dari tindakan kita. Orang yang tidak bertanggung jawab atas tindakannya menunjukkan bahwa mereka tidak memiliki kesadaran diri atau keinginan untuk tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Ini adalah kebalikan dari kebajikan stoik yang menekankan pentingnya refleksi dan bertanggung jawab atas semua keputusan yang diambil. Tidak bertanggung jawab atas tindakan seseorang juga berarti mereka cenderung menyalahkan orang lain atau situasi eksternal atas kesalahan mereka. Padahal stoik mengajarkan kita untuk mengendalikan respons kita terhadap situasi dan untuk bertindak dengan kebijaksanaan dalam menghadapi tantangan. Ketika seseorang gagal menerima tanggung jawab, mereka melemahkan integritas mereka dan menghancurkan kepercayaan yang bisa dibangun dalam hubungan sosial. Sebagai individu yang berpegang pada stoikisme, kita harus memahami bahwa setiap tindakan kita memiliki dampak. Oleh karena itu, kita harus bertanggung jawab atas segala sesuatu yang kita lakukan. Orang yang menghindari tanggung jawab tidak hanya mengurangi kualitas hubungan mereka dengan orang lain, tetapi juga menghalangi mereka untuk berkembang menjadi individu yang lebih baik. Orang seperti ini tidak layak dihormati karena mereka gagal untuk menunjukkan kebajikan yang paling mendasar. Mereka yang terus menghindari tanggung jawab, bahkan ketika mereka tahu bahwa mereka telah melakukan kesalahan, tidak akan pernah memperoleh rasa hormat sejati. Kita harus belajar untuk menerima kekurangan kita, memperbaiki kesalahan, dan tumbuh dari pengalaman. Itulah salah satu cara stoikisme mengajarkan kita untuk hidup dengan integritas dan kebajikan. Kemudian jenis orang yang tidak harus kamu hormati yang keenam adalah selalu mengutamakan diri sendiri di atas segalanya. Salah satu ajaran utama dalam stoikisme adalah tentang keseimbangan dan menghindari keegoisan. Ketika seseorang selalu mengutamakan dirinya sendiri di atas segalanya, mereka mengabaikan kebutuhan dan kesejahteraan orang lain. Hal ini tidak hanya merusak hubungan interpersonal, tetapi juga bertentangan dengan nilai-nilai stoik yang mengajarkan kita untuk hidup dengan kebajikan, saling mendukung, dan berbagi dengan sesama. Orang yang terus-menerus menempatkan diri mereka di atas segalanya cenderung egois dan tidak peduli dengan orang lain. Mereka mungkin mengejar ambisi pribadi dengan mengorbankan orang lain demi kepentingan mereka. Stoikisme mengajarkan kita untuk bertindak dengan kebijaksanaan, yang berarti kita harus memperhatikan dampak dari tindakan kita terhadap orang lain dan lingkungan di sekitar kita. Mengutamakan diri sendiri secara berlebihan membuat seseorang lupa akan pentingnya empati dan kerjasama dalam kehidupan sosial. Stoikisme mengajarkan bahwa kebajikan utama tidak hanya ditemukan dalam pencapaian pribadi, tetapi juga dalam kontribusi positif kita terhadap orang lain dan dunia di sekitar kita. Orang yang hanya mementingkan diri sendiri seringkali kehilangan makna sejati dalam hidup karena mereka tidak pernah merasakan kedamaian batin yang datang dari memberi dan berbagi. Ketika kita hidup dengan prinsip stoik, kita belajar untuk tidak menilai hidup hanya dari pencapaian pribadi. Kebahagiaan sejati datang ketika kita berkontribusi pada kebaikan bersama. Jika seseorang hanya mengutamakan dirinya sendiri, mereka akan terjebak dalam kehidupan yang sempit dan penuh ketegangan. Karena tidak ada kepuasan yang datang dari hidup yang hanya berfokus pada kepentingan pribadi.
Sebagai individu yang berusaha menjalani hidup dengan integritas, kita harus menghindari orang yang selalu menempatkan diri mereka di atas orang lain. Mereka yang egois tidak akan pernah mendapatkan penghormatan sejati karena mereka gagal melihat pentingnya rasa saling menghormati dan berempati terhadap orang lain dalam hubungan sosial. Kemudian, orang yang tidak layak dihormati yang ketujuh adalah menyebarkan kebencian dan intoleransi. Menyebarkan kebencian dan intoleransi adalah tindakan yang sangat bertentangan dengan nilai-nilai Stoik. Stoikisme mengajarkan kita untuk hidup dalam kedamaian, mengendalikan emosi, dan menerima perbedaan dengan lapang dada. Ketika seseorang menyebarkan kebencian dan intoleransi, mereka tidak hanya merusak hubungan sosial, tetapi juga menciptakan konflik yang tidak perlu di dalam masyarakat. Kebencian dan intoleransi seringkali timbul dari ketakutan atau ketidaktahuan. Dan Stoikisme mengajarkan kita untuk menghadapi ketakutan dan kecemasan dengan kebijaksanaan dan ketenangan. Alih-alih menghakimi atau membenci orang yang berbeda dari kita, Stoikisme mengajarkan kita untuk melihat kesamaan dalam diri mereka dan memperlakukan mereka dengan rasa hormat. Membenci hanya memperburuk keadaan dan menghambat kemajuan sosial yang sehat. Menyebarkan kebencian juga berarti membiarkan emosi kita mengendalikan tindakan kita. Stoikisme mengajarkan kita untuk mengendalikan emosi kita, terutama yang berhubungan dengan kebencian atau kemarahan yang bisa merusak kedamaian batin kita. Ketika seseorang menyebarkan kebencian, mereka bukan hanya merusak orang lain, tetapi juga merusak kedamaian batin sendiri. Orang yang menyebarkan kebencian tidak hanya menunjukkan kebodohan, tetapi juga ketidakmampuan untuk hidup sesuai dengan kebajikan Stoik. Ketika kita membiarkan kebencian menguasai diri kita melemahkan integritas kita dan kehilangan kesempatan untuk hidup dalam kedamaian. Sebagai individu yang berpegang pada prinsip Stoik, kita harus menghindari mereka yang menyebarkan kebencian dan mempromosikan intoleransi. Dengan menghargai perbedaan dan menerima orang lain tanpa prasangka, kita dapat menciptakan dunia yang lebih damai dan harmonis. Orang yang terus-menerus menyebarkan kebencian dan intoleransi tidak layak dihormati, karena mereka merusak pondasi hubungan sosial yang sehat dan menghalangi tercapainya kedamaian yang seharusnya kita semua nikmati. Kemudian yang kedelapan adalah menipu untuk mendapatkan keuntungan. Menipu untuk mendapatkan keuntungan pribadi adalah perilaku yang sangat merusak dan bertentangan dengan ajaran Stoik. Stoikisme mengajarkan kita untuk bertindak dengan integritas, jujur, dan menjaga harga diri kita. Menipu orang lain untuk mendapatkan sesuatu bukan hanya merendahkan diri kita sendiri, tetapi juga merusak kepercayaan yang dibangun dalam hubungan sosial kita. Ketika seseorang menipu untuk keuntungan pribadi, mereka mengabaikan kebajikan utama yang diajarkan oleh Stoik, seperti kejujuran dan keadilan. Stoikisme mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati tidak dapat ditemukan melalui cara-cara curang atau tidak adil. Kebajikan hanya dapat dicapai dengan bertindak dengan integritas dan kejujuran dalam setiap aspek kehidupan kita. Menipu untuk mendapatkan keuntungan juga menciptakan ketidakpercayaan dan kerusakan yang lebih besar dalam jangka panjang. Orang yang menipu untuk mencapai tujuan mereka mungkin akan mendapatkan keuntungan sesaat, tetapi mereka akan kehilangan kepercayaan orang lain yang lebih berharga daripada segala hal materi. Dalam Stoikisme, kita diajarkan bahwa kebahagiaan sejati datang dari kedamaian batin dan hubungan yang dibangun atas dasar kepercayaan dan kejujuran. Mereka yang menipu untuk keuntungan pribadi menunjukkan bahwa mereka tidak memiliki kebajikan Stoik. Ketika kita bertindak dengan kebajikan, kita tidak hanya menjaga hubungan kita dengan orang lain, tetapi juga membangun hubungan yang lebih kuat dengan diri kita sendiri. Orang yang menipu hanya merusak dirinya sendiri dan hubungan yang ada di sekitarnya. Sebagai individu yang ingin hidup dengan kebajikan dan integritas, kita harus menghindari orang yang menipu untuk mendapatkan keuntungan. Mereka yang memilih jalan penipuan tidak layak dihormati, karena mereka menghancurkan nilai-nilai moral yang seharusnya dijunjung tinggi dalam kehidupan mereka. Kemudian yang kesembilan adalah mengabaikan perasaan orang lain. Mengabaikan perasaan orang lain adalah tindakan yang tidak hanya menunjukkan ketidakpedulian, tetapi juga ketidakmampuan untuk menunjukkan empati. Dalam Stoikisme, salah satu kebajikan utama adalah kepekaan terhadap keadaan emosional orang lain.
serta upaya untuk tidak membebani mereka dengan perilaku kita yang tidak mempertimbangkan perasaan mereka. Ketika kita mengabaikan perasaan orang lain, kita merusak hubungan dan menciptakan ketegangan yang tidak perlu. Stoikisme mengajarkan kita untuk mengendalikan emosi kita dan bertindak dengan kebijaksanaan. Ini berarti kita harus memperhatikan bagaimana tindakan kita mempengaruhi orang lain dan berusaha untuk tidak menyakiti mereka, baik secara fisik maupun emosional. Mengabaikan perasaan orang lain menunjukkan bahwa seseorang lebih fokus pada diri mereka sendiri dan tidak berusaha untuk membangun hubungan yang sehat dan saling mendukung. Dalam banyak situasi, kita dapat menghindari melukai perasaan orang lain dengan menunjukkan rasa hormat, mendengarkan dengan penuh perhatian, dan bertindak dengan pengertian. Stoikisme mengajarkan kita untuk tidak hanya memperhatikan diri kita sendiri, tetapi juga untuk hidup dengan penuh perhatian terhadap orang-orang di sekitar kita. Ketika seseorang mengabaikan perasaan orang lain, mereka merusak kedamaian sosial dan hubungan yang telah dibangun. Perasaan adalah bagian integral dari kehidupan manusia, dan mengabaikannya adalah tanda ketidakmatangan emosional. Orang yang mengabaikan perasaan orang lain biasanya tidak memahami bahwa hubungan sosial yang kuat dibangun dengan menghormati dan merawat perasaan orang lain. Jika kita bertindak tanpa memperhatikan perasaan orang lain, kita akan kesulitan untuk membangun kepercayaan dan kedekatan dalam hubungan kita. Sebagai individu yang ingin hidup dengan kebajikan dan kedamaian, kita harus berhati-hati untuk tidak mengabaikan perasaan orang lain. Mereka yang terus melakukan ini hanya menunjukkan bahwa mereka tidak berusaha untuk hidup dalam harmoni dengan orang lain, yang berarti mereka tidak layak dihormati dalam konteks hubungan sosial yang sehat. Kemudian, jenis orang yang tidak layak dihormati yang ke-10 adalah menggunakan orang lain sebagai alat untuk sukses. Menggunakan orang lain sebagai alat untuk meraih tujuan pribadi adalah perilaku yang sangat egois dan tidak mencerminkan kebajikan stoik. Stoikisme mengajarkan kita untuk menghargai setiap individu sebagai manusia yang memiliki nilai dan martabatnya sendiri, bukan sebagai sarana untuk mencapai tujuan kita. Ketika kita memperlakukan orang lain hanya sebagai alat, kita menghancurkan nilai kemanusiaan mereka dan merusak hubungan kita dengan mereka. Dalam stoikisme, kita diajarkan untuk bertindak dengan integritas dan menghindari memanfaatkan orang lain demi kepentingan pribadi. Orang yang menggunakan orang lain sebagai alat tidak menghargai prinsip dasar kebajikan yang mengajarkan bahwa kita seharusnya saling mendukung dan membantu dalam perjalanan hidup kita. Ketika kita melihat orang lain sebagai alat, kita mengabaikan potensi mereka dan tidak memperlakukan mereka dengan hormat yang seharusnya mereka terima. Stoikisme menekankan pentingnya kolaborasi yang jujur, di mana kita bekerja bersama-sama untuk tujuan bersama, bukan untuk kepentingan pribadi semata. Orang yang menggunakan orang lain untuk sukses, mereka mungkin mencapai hasil sementara, tetapi mereka akan kehilangan kepercayaan dan rasa hormat dari orang lain. Mereka yang bertindak dengan cara ini akhirnya akan merasa kesepian dan tidak puas, karena kebahagiaan sejati tidak bisa didapatkan dengan mengorbankan orang lain. Selain itu, perilaku ini juga bertentangan dengan kebajikan stoik yang menekankan pentingnya mencapai kebahagiaan melalui usaha yang jujur dan adil, bukan dengan merugikan orang lain. Orang yang hanya berfokus pada kepentingan pribadi mereka tanpa menghargai orang lain tidak hanya merusak diri mereka sendiri, tetapi juga menciptakan ketegangan dan ketidakpercayaan di sekitarnya. Sebagai individu yang ingin hidup dengan kebajikan, kita harus menghindari orang yang menggunakan orang lain sebagai alat untuk mencapai tujuan mereka. Orang seperti ini tidak akan pernah mendapatkan rasa hormat sejati, karena mereka tidak memahami nilai yang sebenarnya dan hubungan yang sehat dan saling menguntungkan. Kemudian bagian yang ke-11 adalah tidak menghargai waktu orang lain. Waktu adalah salah satu sumber daya yang paling berharga yang kita miliki, dan stoikisme mengajarkan kita untuk menggunakan waktu dengan bijak, baik untuk diri kita sendiri maupun untuk orang lain. Ketika seseorang tidak menghargai waktu orang lain, mereka tidak hanya menunjukkan ketidakpedulian terhadap orang tersebut, tetapi juga ketidakmampuan untuk menghargai hal-hal yang benar-benar penting dalam hidup. Ini adalah tanda bahwa mereka tidak memahami nilai dari hubungan yang dibangun atas dasar saling menghormati.
Menghargai waktu orang lain berarti memahami bahwa setiap individu memiliki kehidupan dan prioritas mereka sendiri. Dalam stoikisme, kita diajarkan untuk tidak hanya fokus pada diri kita sendiri, tetapi untuk mempertimbangkan dampak dari tindakan kita terhadap orang lain. Ketika seseorang terus-menerus mengabaikan waktu orang lain, mereka tidak hanya merusak hubungan mereka, tetapi juga menunjukkan bahwa mereka tidak menghargai kebajikan dasar yang penting dalam hidup. Waktu yang hilang tidak bisa didapatkan kembali, dan orang yang tidak menghargainya cenderung memperburuk hubungan mereka dengan orang lain. Stoikisme mengajarkan kita untuk memanfaatkan waktu dengan bijak, baik untuk bekerja keras dalam mencapai tujuan kita maupun untuk berinvestasi dalam hubungan sosial yang sehat. Mengabaikan waktu orang lain adalah tindakan yang tidak adil dan egois, yang pada akhirnya merugikan semua pihak yang terlibat. Ketika kita menghargai waktu orang lain, kita menunjukkan bahwa kita menghormati mereka sebagai individu dengan kehidupan dan tanggung jawab mereka sendiri. Orang yang tidak menghargai waktu orang lain tidak hanya merusak kepercayaan, tetapi juga menghancurkan kesempatan untuk membangun hubungan yang lebih kuat dan lebih bermakna. Sebagai individu yang hidup dengan prinsip stoik, kita harus menghindari orang yang tidak menghargai waktu kita dan orang lain. Mereka yang tidak memperhatikan waktu orang lain pada akhirnya akan kehilangan kesempatan untuk membangun hubungan yang penuh dengan rasa hormat dan kebajikan. Kemudian yang ke-12 adalah berbuat curang untuk keuntungan pribadi. Berbuat curang untuk meraih keuntungan pribadi adalah salah satu tindakan yang paling jelas bertentangan dengan ajaran stoikisme. Stoikisme menekankan bahwa kita harus selalu berusaha untuk hidup dengan integritas dan kejujuran. Tidak hanya dalam hal besar, tetapi juga dalam hal-hal kecil. Ketika seseorang berbuat curang, mereka menunjukkan bahwa mereka lebih memilih jalan pintas daripada berusaha dengan cara yang jujur dan adil. Integritas adalah salah satu nilai yang paling penting dalam stoikisme. Stoik mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati datang ketika kita bertindak dengan kejujuran dan tidak mencurangi diri kita sendiri atau orang lain demi keuntungan pribadi. Orang yang berbuat curang mungkin mencapai tujuan mereka dalam waktu singkat, tetapi mereka akan kehilangan rasa hormat orang lain dan kedamaian batin yang hanya dapat ditemukan melalui kejujuran. Selain itu, berbuat curang juga menciptakan ketidakadilan dan merusak fondasi hubungan sosial yang sehat. Stoikisme mengajarkan bahwa kita harus hidup dalam keseimbangan, dan bahwa setiap tindakan kita memiliki konsekuensi baik untuk kita sendiri maupun untuk orang lain. Ketika kita berbuat curang, kita merusak hubungan dan menciptakan ketidakpercayaan yang dapat merusak segala hal yang telah kita bangun. Orang yang berbuat curang untuk keuntungan pribadi juga menunjukkan bahwa mereka tidak memiliki kontrol diri yang diperlukan untuk hidup dengan kebajikan. Mereka lebih memilih untuk mengejar hasil jangka pendek daripada membangun keberhasilan yang berkelanjutan melalui kerja keras dan integritas. Ini adalah kebalikan dari ajaran stoik yang mengutamakan proses bukan hasil semata. Sebagai individu yang berusaha untuk hidup sesuai dengan kebajikan stoik, kita harus menghindari orang yang berbuat curang. Mereka tidak hanya merusak diri mereka sendiri, tetapi juga menghancurkan hubungan dan kesempatan untuk menciptakan kehidupan yang penuh dengan integritas dan kedamaian batin. Kemudian jenis orang yang tidak pantas kita hormati yang ke-13 adalah tidak menghargai janji yang telah dibuat. Dalam stoikisme, komitmen dan janji adalah bagian integral dari kehidupan yang dijalani dengan integritas dan kehormatan. Ketika seseorang tidak menghargai janji yang telah dibuat, mereka menunjukkan ketidakpedulian terhadap kepercayaan yang telah diberikan kepada mereka. Janji adalah kontrak sosial yang membangun pondasi hubungan yang saling menghormati, dan ketidakmampuan untuk menepati janji adalah tanda ketidakmatangan emosional dan ketidakjujuran. Stoikisme mengajarkan kita bahwa kebajikan datang dari bertindak dengan integritas dan bertanggung jawab atas tindakan kita. Jika kita tidak dapat menepati janji, kita tidak hanya merusak kepercayaan orang lain, tetapi juga merusak rasa hormat terhadap diri kita sendiri. Dalam kehidupan stoik, kesetiaan dan integritas adalah kualitas yang harus dipelihara, dan itu termasuk menepati janji yang telah dibuat, baik besar maupun kecil. Ketika janji dilanggar, itu menciptakan keretakan dalam hubungan dan mengurangi nilai kemanusiaan kita.
Stoikisme mengajarkan kita untuk memperhitungkan konsekuensi dari tindakan kita dan memastikan bahwa kita bertindak dengan bijaksana sebelum membuat janji. Seseorang yang tidak menghargai janji mereka tidak hanya merusak hubungan, tetapi juga menghilangkan kesempatan untuk hidup dengan kebajikan dan rasa hormat. Memenuhi janji adalah tindakan yang mencerminkan komitmen kita terhadap integritas. Ketika kita tidak menepati janji, kita kehilangan kredibilitas dan merusak reputasi kita. Stoikisme menekankan bahwa kebahagiaan sejati datang dari hidup sesuai dengan prinsip moral yang konsisten. Dan ini berarti kita harus menjaga kata-kata dan janji yang telah kita buat. Untuk hidup dengan kebajikan stoik, kita harus menghindari orang yang tidak menghargai janji. Mereka yang tidak dapat menepati janji mereka pada akhirnya akan kehilangan kepercayaan dan rasa hormat dari orang lain, serta mengorbankan kedamaian batin mereka sendiri. Kemudian yang ke-14 adalah memanipulasi fakta demi kepentingan pribadi. Stoikisme menekankan pentingnya kebijaksanaan dan kejujuran dalam setiap aspek kehidupan. Memanipulasi fakta demi kepentingan pribadi adalah tindakan yang tidak hanya merusak hubungan, tetapi juga merusak karakter individu. Ketika seseorang memanipulasi fakta, mereka menunjukkan bahwa mereka lebih memilih untuk mencari keuntungan pribadi dengan cara yang tidak adil, tanpa memperhatikan konsekuensi dari tindakan mereka. Bertindak dengan kebajikan mengharuskan kita untuk berpegang pada kebenaran dan kejujuran, bahkan ketika itu tidak menguntungkan kita. Orang yang memanipulasi fakta untuk keuntungan pribadi bertindak dengan egoisme, mengabaikan prinsip dasar stoik untuk hidup dengan kebijaksanaan dan ketulusan. Tindakan ini bisa merusak kepercayaan yang telah dibangun dan menumbuhkan rasa ketidakpercayaan yang dapat merusak hubungan sosial. Dalam stoikisme, kita diajarkan untuk mencari kebahagiaan melalui pemahaman yang lebih dalam tentang diri kita dan dunia sekitar kita. Manipulasi fakta menciptakan kebohongan dan distorsi realitas, yang pada akhirnya hanya membawa ketidakbahagiaan jangka panjang bagi mereka yang terlibat dalam tindakan tersebut. Tidak ada kebahagiaan sejati yang datang dari menipu orang lain demi keuntungan pribadi. Orang yang memanipulasi fakta juga menunjukkan kurangnya rasa tanggung jawab terhadap dunia sekitar mereka. Mereka lebih fokus pada kemenangan pribadi dan keuntungan jangka pendek daripada menjaga integritas dan membangun kehidupan yang jujur dan bermakna. Dalam jangka panjang, kebohongan akan terungkap dan orang yang memanipulasi fakta akan kehilangan segala hal yang telah mereka capai. Sebagai individu yang berusaha hidup dengan kebajikan stoik, kita harus menghindari orang yang memanipulasi fakta demi keuntungan pribadi. Mereka yang melakukannya tidak hanya merusak diri mereka sendiri, tetapi juga menciptakan ketidakpercayaan dan kebohongan yang merusak hubungan serta kedamaian batin. Kemudian jenis orang yang tidak pantas kita hormati yang ke-15 atau yang terakhir adalah menghindari tanggung jawab dan komitmen. Menghindari tanggung jawab dan komitmen adalah salah satu tindakan yang paling jelas bertentangan dengan prinsip stoik. Stoikisme mengajarkan kita untuk menghadapinya dengan keberanian dan kebijaksanaan, serta untuk bertanggung jawab atas tindakan kita. Menghindari tanggung jawab adalah bentuk pelarian dari kenyataan dan tantangan hidup yang mengarah pada ketidakdewasaan dan ketidakmampuan untuk tumbuh secara pribadi. Stoikisme menekankan bahwa kita harus menghadapi setiap tantangan dengan sikap yang bijaksana dan tidak menghindar dari tanggung jawab. Tanggung jawab adalah bagian dari proses perkembangan diri dan orang yang menghindarinya menghalangi kesempatan untuk belajar dan tumbuh. Dalam pandangan stoik, kita bertanggung jawab atas tindakan kita, dan menghindari tanggung jawab hanya membawa kita lebih jauh dari kebajikan yang ingin kita capai. Ketika seseorang menghindari komitmen, mereka tidak hanya mengurangi kesempatan untuk mencapai tujuan bersama, tetapi juga merusak hubungan mereka dengan orang lain. Komitmen adalah dasar dari hubungan yang saling mendukung, dan orang yang enggan untuk berkomitmen tidak hanya menciptakan ketidakpercayaan, tetapi juga memperlihatkan ketidakmampuan untuk berkontribusi dalam masyarakat yang lebih luas. Menghindari tanggung jawab seringkali didorong oleh ketakutan atau kenyamanan sementara. Tetapi stoikisme mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati datang dari menghadapi kesulitan dengan ketenangan dan kebijaksanaan.
Orang yang menghindari tanggung jawab tidak hanya gagal untuk berkembang, tetapi juga mengorbankan kesempatan untuk meraih kebahagiaan yang hanya dapat ditemukan dengan hidup dengan prinsip yang teguh. Sebagai individu yang berusaha hidup sesuai dengan kebajikan stoik, kita harus menghindari orang yang menghindari tanggung jawab dan komitmen. Mereka yang tidak berani untuk mengambil tanggung jawab akhirnya akan kehilangan kesempatan untuk tumbuh dan membangun hubungan yang penuh dengan kepercayaan dan integritas. Dalam kehidupan yang berlandaskan prinsip stoik, kita diajarkan untuk hidup dengan kebajikan, integritas, dan penghormatan terhadap orang lain. Tindakan-tindakan seperti memanipulasi orang lain untuk kepentingan pribadi, berbohong tanpa rasa bersalah, dan menghindari tanggung jawab tidak hanya merusak hubungan sosial, tetapi juga menghalangi kita untuk mencapai kedamaian batin yang sejati. Dengan memahami dan menghindari perilaku-perilaku negatif ini, kita memberi ruang bagi diri kita untuk tumbuh dan berkembang menjadi individu yang lebih bijaksana dan penuh integritas. Stoikisme mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati bukan berasal dari pengakuan atau keuntungan pribadi yang didapat dengan cara yang tidak jujur, tetapi dari hidup yang selaras dengan prinsip-prinsip moral yang benar. Oleh karena itu, kita harus terus berusaha untuk memperbaiki diri, menghadapi tantangan hidup dengan keberanian dan menjaga komitmen serta tanggung jawab kita. Hanya dengan demikian kita dapat membangun kehidupan yang lebih bermakna dan memenuhi tujuan hidup kita. Akhirnya, mari kita ingat bahwa hidup yang dijalani dengan kebajikan bukan hanya menguntungkan kita sebagai individu, tetapi juga memberi dampak positif bagi orang-orang di sekitar kita. Dengan menolak perilaku manipulatif, egois, dan tidak bertanggung jawab, kita memilih untuk hidup dengan kehormatan dan menciptakan hubungan yang lebih sehat dan penuh pengertian. Keputusan kita untuk menghindari perilaku-perilaku ini adalah langkah pertama menuju hidup yang lebih harmonis dan berkelanjutan, baik bagi diri kita maupun orang lain. Dan mungkin itu dulu untuk video kali ini. Sekian, wassalam.